Selamat siang, perkenalkan nama saya Lolo Tinambun, saya dari kelas AB4G, ingin menyampaikan pidato dari Martin Luther King Jr. yang berjudul I Have a Dream. Di sini saya akan menyampaikan pidatonya dari Martin Luther King Jr. I have a dream. Saya senang bergabung dengan Anda hari ini dalam apa yang akan tercatat dalam sejarah sebagai demonstrasi terbesar untuk kebebasan dalam sejarah bangsa kita. 5 tahun yang lalu, seorang Amerikawan yang hebat, yang dalam bayangan simbolisnya kita berdiri hari ini, menandatangani proklamasi emansipasi. Keputusan penting ini datang sebagai mercusuar harapan yang besar bagi jutaan budak negro yang layu dalam api ketidakadilan yang layu. Itu datang sebagai fajar sukacita untuk mengakhiri malam panjang penawaran mereka. Tetapi 100 tahun kemudian, orang negro masih belum bisa bebas. 100 tahun kemudian, kehidupan orang negro masih lumpuh dari belenggu segregasi dan rantai diskriminasi. 100 tahun kemudian, orang negro hidup di sebuah pulau kesepian yang miskin di tengah lautan luas kemakmuran material. 100 tahun kemudian, orang negro masih layu di sudut-sudut masyarakat Amerika dan mendapati dirinya diasingkan di tanahnya sendiri. Jadi kita datang ke sini hari ini untuk mendramatisir kondisi yang memalukan. Dalam arti tertentu, kita telah datang ke ibu kota bangsa kita untuk mencairkan cek. Ketika arsitek Republik kita menulis kata-kata indah konstitusi dan deklarasi kemerdekaan, mereka menandatangani suatu promes yang setiap orang Amerika akan jatuh warisannya. Catatan ini adalah janji bahwa semua orang, ya pria kulit hitam serta kulit putih, akan dijamin hak-hak hidup, kemerdekaan, dan pengejaran kebahagiaan. Hari-hari ini jelas bahwa mereka telah gagal untuk menghormati surat promes ini, sejauh menyangkut warga negara kulit berwarna. Alih-alih menghormati kewajiban suci ini, Amerika telah memberikan orang negro cek buruk. Cek yang telah dikembalikan bertanda dana tidak mencukupi. Tetapi kita menolak untuk percaya bahwa bank keadilan bangkrut. Kita menolak untuk percaya bahwa tidak ada cukup dana di brankas kesempatan bangsa ini. Jadi kita telah datang untuk mencairkan cek ini. Cek yang akan memberi kita kekayaan, permintaan, keadilan, dan keamanan kebebasan. Kita juga datang ke tempat suci ini untuk mengingatkan Amerika akan urgensi yang sangat sengit saat ini. Ini bukan waktunya untuk terlibat dalam kemewahan, pendinginan, atau obat penenang bertahap. Sekaranglah waktunya untuk memusikkan janji-janji demokrasi. Sekaranglah waktunya untuk bangkit dari lembah gelap dan sunyi segregasi ke jalan yang diterangi matahari dari keadilan rasial. Sekaranglah waktunya untuk menyangkat bangsa kita dari pasir hisap ketidakadilan ke batu padat persaudaraan. Sekaranglah waktunya untuk membuat keadilan kenyataan bagi semua anak Tuhan. Akan bersifat fatal bagi bangsa untuk mengakibatkan urgensi saat ini. Musim panas yang terik dari ketidakpuasan negro tidak akan berlalu sampai ada musim gugur yang menyegarkan dari kebebasan dan kesetaraan. 1963 bukanlah akhir, tapi permulaan. Mereka yang berharap bahwa orang negro perlu melampiaskan kemarahan dan kemudian akan puas akan mengalami kejutan kasar jika bangsa ini kembali ke bisnis seperti biasa. Tidak akan ada istirahat atau ketenangan di Amerika sampai orang negro diberikan hak kewarganegaraan mereka. Badai pemberontakan akan terus mengguncang fondasi bangsa kita sampai hari cerah kemudian muncul. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada orang-orang yang saya berdiri di ambang pintu hangat yang mengarah ke istana keadilan. Dalam proses mendapatkan tempat yang selayaknya, kita tidak boleh bersalah atas tindakan yang salah. Janganlah kita berusaha memuaskan dahaga kebebasan kita dengan meminum dari cangkir kepahitan dan kebencian.
Kita harus selalu melakukan perjuangan kita di dataran tinggi martabat dan disiplin. Kita tidak boleh membiarkan protes kreatif kita merosot menjadi kekerasan fisik. Militansi baru yang luar biasa yang telah melanda komunitas negro tidak boleh membuat kita tidak mempercayai semua orang kulit putih. Seperti yang dibuktikan oleh kehadiran mereka di sini hari ini, telah menyadari bahwa nasib mereka terikat dengan nasib kita. Ada orang-orang yang bertanya kepada para penganut hak-hak sipil, kapan Anda akan puas? Kita tidak akan pernah puas selama orang negro menjadi korban horor polisi yang tak terkatakan. Kita tidak akan pernah puas selama tubuh kita yang telah lelah karena perjalanan yang berat tidak bisa mendapatkan penginapan di motel, jalan raya, dan hotel-hotel kota. Kita tidak akan pernah puas selama orang negro di Mississippi tidak dapat memilih, dan seorang negro di New York percaya dia tidak memiliki apapun untuk dipilih. Tidak ada kata puas, dan kita tidak akan puas sampai keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti aliran yang deras. Saya tidak lupa bahwa beberapa dari Anda telah datang ke sini dari cobaan yang besar dan kesengsaraan. Beberapa dari Anda baru saja datang dari sel-sel penjara yang sempit. Beberapa dari Anda telah datang dari daerah-daerah di mana upaya Anda akan kebebasan telah membuat Anda babak belur oleh badai penganiayaan dan terhuyung-huyung oleh angin kekejaman polisi. Kembalilah ke Mississippi, kembalilah ke Alabama, kembalilah ke South Carolina, kembalilah ke Georgia, dan kembalilah ke Louisiana. Kembalilah ke daerah kumuh dan ghetto di kota-kota utara kita. Mengetahui bahwa entah bagaimana situasi ini bisa dan akan diubah, janganlah kita bergelut di lembah keputusan. Jadi saya katakan kepada Anda hari ini, teman-teman saya, bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan hari ini dan besok, saya masih memiliki mimpi. Itu adalah mimpi yang berakar dalam mimpi Amerika. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bangsa ini akan bangkit dan hidup sesuai dengan makna sebenarnya dari keyakinannya. Kami memegang kebenaran ini sebagai bukti nyata bahwa manusia diciptakan sama. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari di bukit-bukit merah Georgia, putra-putra mantan budak dan putra-putra mantan pemilik budak akan dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bahkan negara bagian Mississippi, negara bagian yang gerah oleh panasnya ketidakadilan, gerah oleh panasnya penindasan, akan diubah menjadi oasis kebebasan dan keadilan. Saya memiliki mimpi bahwa keempat anak kecil saya suatu hari nanti akan hidup di negara di mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari isi karakter mereka. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari nanti di Alabama dengan para rasisnya yang ganas, dengan gubernurnya yang bibirnya menetes dengan kata-kata interposisi dan pembatalan, suatu hari di sana anak laki-laki dan perempuan kulit hitam akan dapat bergabung dengan anak laki-laki dan perempuan kulit putih sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki. Saya memiliki mimpi hari ini. Inilah harapan kita, inilah iman yang saya kembali dengan ke selatan. Dengan iman ini kita akan mampu memotong dari gunung keputusasaan sebuah batu harapan. Dengan iman ini kita akan mampu mengubah pertengkaran sumbang bangsa kita menjadi simfoni persaudaraan yang indah. Dengan iman ini kita akan mampu bekerja sama, berdoa bersama, berjuang bersama, pergi ke penjara bersama, berdiri bersama untuk kebebasan, mengetahui bahwa suatu hari ini kita akan bebas. Dan ini akan menjadi hari ini. Ini akan menjadi hari ketika semua anak Tuhan akan dapat bernyanyi dengan makna baru. Negaraku, ini kamu, tanah kebebasan yang manis, tentang kamu aku bernyanyi, tanah tempat ayahku meninggal, tanah tempat kebanggaan para peziarah dari setiap sisi gunung, biarkan kebebasan berderi. Dan jika Amerika akan menjadi bangsa yang hebat, ini harus menjadi kenyataan. Jadi biarkan kebebasan berdering dari puncak bukit New Hampshire yang luar biasa. Biarkan kebebasan berdering dari gunung-gunung perkasa New York. Biarkan kebebasan berdering dari ketinggian yang mempercepat Allegheny, Pennsylvania. Biarkan kebebasan berdering dari puncak berbatu Colorado yang melengkung. Biarkan kebebasan berdering dari tanjakan berbukit California. Tetapi tidak hanya itu,
Biarkan kebebasan berdering dari Stone Mountain of Georgia. Biarkan kebebasan berdering dari Lookout Mountain, Tennessee. Biarkan kebebasan berdering dari setiap bukit dan gundukan Molehill, Mississippi, dari setiap sisi. Sekian pidato yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ini saya akan melakukan pernapasan 7-48 detik yang bermaksud tarik nafas selama 7 detik, ditahan selama 4 detik, dan dihembuskan perlahan selama 8 detik. Kita juga bisa contohkan dengan cara seperti ini. Selain melakukan pernapasan ataupun teknik pernapasan, kita juga bisa melakukan teknik artikulasi untuk bisa melatih diri kita untuk melakukan ataupun menghasilkan bunyi suara yang nyaring dan baik serta benar. Kita bisa melakukan contoh berikut dengan mengatakan pataka bagada, pitiki bigidi, putu kubugulu, PTK BGD, potoko bogodo. Ini bisa dilakukan secara berulang-ulang untuk melatih diri kita. Pataka bagada, pitiki bigidi, putu kubugulu, PTK BGD, potoko bogodo. Selain dari kedua itu, teknik pernapasan dan artikulasi, kita juga bisa melatih diri kita dengan mengucapkan tongue twister. Seperti contoh dari tongue twister yang bisa kita latih sehari-hari, itu seperti kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut.